Karena saya dengarkan kabar di tempat musibah yang datang pakaian perempuan semua. Sampai bapak-bapak banyak yang pakai pakaian perempuan di sana. Iya, ditanya kawan, kenapa pakai baju perempuan kau? Yang datang baju perempuan semua katanya, daripada pakai baju ini aja lah aku pakai katanya, daripada ndak ada. Tapi ya jujur aja lah, memang yang paling banyak pun baju itu kan ibu-ibu itu pak. Kalau ibu-ibu, masya Allah, ada wirid, pesta, ada arisan, tempah baju, ada persatuan tempah baju, ada pula rebana tempah baju, apalagi pesta. Oh pesta ndak tanggung-tanggung. Banyak kali bajunya. Yang disayangkan pak, bertumpuk baju ibu-ibu itu 3 lemari. 1 lemari tidak akan dipakai-pakai itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat musibah yang ditimpakan Allah di negara kita ini, terutama 3 provinsi tetangga kita, mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, lebih parah lagi Aceh pak. Oh, prihatin betul kita melihatnya. Makanya saya bilangkan tadi kita banyak-banyak kita berdoa, karena makhluk yang dhaif dan lemah ini cuman kekuatannya pak. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kalau Allah berkehendak, jangan banggakan kekuatan, jangan banggakan teknologi. Seujung rambut tidak dipandang Allah itu. Oh, tidak dipandang Allah pak. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada satu yang bisa mencegah kalau Allah hendak memberi, tapi tidak bisa pula diberi kalau Allah sudah mencegah. Makanya kuasa itu hanya pada Dia. Kalau sudah dikehendakinya, tidak ada yang bisa menghalang pak. Tidak bisa menghalang. Karena itu apa modal pertama kita? Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Kalau masih banyak kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah Allah. Ini usaha kita. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan kita menghadapi musibah-musibah ini? Setelah doa tadi, kita doakan musibah jauh. Mereka-mereka yang mendapat musibah, baik yang wafat, baik yang kehilangan harta, baik yang berpenyakit, juga kita doakan. Karena banyak nyawa yang melayang pak. Malah yang belum jumpa jenazahnya sekarang masih banyak. Hartanya tertimbun longsor, dibawa arus air. Padahal kalau dipikir air itu makhluk yang lemah itu pak, lembut lagi. Tapi kalau sudah Allah menjadikan tentaranya itu membawa bahaya luar biasa, berhantu nampaknya air itu pak. Makanya doa kita di samping dijauhkan Allah bala diangkatnya musibah ini, bagi saudara kita yang wafat diampuni Allah salah dan dosanya, diterima Allah seluruh amal ibadahnya, ditempatkan Allah di tempat yang mulia di sisinya. Bagi yang kehilangan harta, mudah-mudahan diganti Allah harta mereka. Bagi yang sakit, disembuhkan Allah penyakitnya, dikuatkan Allah imannya. Jangan sempat ini menjadi azab, tapi cukuplah menjadi teguran dan musibah bagi kita orang yang beriman. Kemudian yang kedua, selain doa, kita bantu mereka bapak dan ibu. Berapapun mampunya, apapun yang bisa kita tolong, tolong ulurkan tangan. Mereka saudara kita. Takut kita bapak dan ibu kalau sempat kita termasuk di golongan orang yang disumpah oleh Nabi kita. Pernah Nabi bersumpah di Masjid Nabawi. Kata Rasul, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. 3 kali disumpah Nabi. Mendengarkan sumpah Nabi kita itu, sahabat terkejut, karena sahabat itu pak paling takut kalau tidak disebut tidak beriman. Siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Kata sahabat, seseorang yang enak-enak tidur dengan nyenyaknya di atas kesenangannya, sementara saudaranya tidak bisa tidur karena kesusahannya.
ia tidak mau mengulurkan tangan membantu mengurangi beban derita saudaranya itu, kujamin orangnya tidak beriman. Kalau mereka sholat ya Rasul, walaupun mereka sholat tidak dipandang Allah sholat mereka. Kalau mereka haji ya Rasul, walaupun mereka haji tidak dipandang Allah haji mereka. Hebatnya hablum minan nas itu. Ini nyata-nyata Bapak dan Ibu di depan mata kita, saudara-saudara kita, walaupun tidak langsung kita di tempat kejadian. Itu khabar mutawatir yang tidak ada dustanya. Orang kebanyakan malah kita lihat di televisi, di handphone Bapak dan Ibu, apalagi handphone Jamaah Al-Furqan itu kan handphone mahal itu. Iya Bu, Allah aminkan aja deh Bu. Nampak bagaimana keadaan saudara-saudara kita itu. Masih tegakah kita enak-enak sujud menghadap Allah, sedikit pun tidak peduli dengan mereka? Masih enak-enak kita berzikir, beriktikaf, baca Al-Quran, tidak menyantuni mereka. Disumpah Nabi tidak beriman Pak. Makanya tolong, apa yang bisa dikasih bagi jamaah Al-Furqan itu Bu? Duit 5.000 rupiah tidak berapa bernilai. Tapi kalau bagi mereka yang menyambung hidup, satu bungkus mie pop namanya Pak, pop mie, alah sama lah itu Pak, sama lah itu. Itu sangat berharga untuk mereka menyambung hidup. Makanya ulurkan tangan. Apa yang bisa? Jangan sempat tersumpah oleh Rasulullah kita, jangan sempat disumpah Nabi kita. Apa yang bisa? Tapi saya yakin jamaah Al-Furqan sudah banyak mengirim ya Bu. Tapi jangan bosan berbuat baik. Apa yang bisa? Makanan, pakaian, peralatan dapur, ini dan itu, kasih. Apalagi bapak-bapak. Karena saya dengarkan kabar di tempat musibah yang datang pakaian perempuan semua. Sampai bapak-bapak banyak yang pakai pakaian perempuan di sana. Iya, ditanya kawan, kenapa pakai baju perempuan kau? Yang datang baju perempuan semua katanya, daripada pakai baju ini aja lah aku pakai katanya, daripada ndak ada. Tapi ya jujur aja lah, memang yang paling banyak pun baju itu kan ibu-ibu itu Pak. Kalau ibu-ibu, Masya Allah, ada wirid, pesta, ada arisan, tempah baju, ada persatuan tempah baju, ada pula rebana tempah baju, apalagi pesta. Pesta ndak tanggung-tanggung. Banyak kali bajunya. Yang disayangkan Pak, bertumpuk baju ibu-ibu itu 3 lemari. 1 lemari tidak akan dipakai-pakai itu lagi. Tapi sayang memberinya. Kenapa? Sarang ini persatuan kami ini arisan kami ini. Arisan kapan Pak? Pesta kapan Bu? Alah 15 tahun yang lalu katanya. 15 tahun yang lalu tidak mau dia ngasihkan kepada orang. Daripada mubazir, bantukan kepada mereka. Tolong mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita jadikan musibah ini pelajaran iktibar. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, demikian perumpamaan kami bentangkan di hadapan manusia, semoga mereka mau berpikir. Apa yang mau difikirkan? Karena bagaimanapun juga Bapak dan Ibu, musibah itu datang karena kehendak Allah itu. Kenapa dibuat Allah musibah itu datang kepada kita? Barangkali Allah sudah murka atau teguran kepada kita. Halo Ustaz, musibah itu kan ada penebangan kayu, penggundulan tanah itu sampai tambang di sana. Itu sebabnya itu Pak. Banyak yang tidak ada penggundulan hutan, tapi terjadi juga musibah. Banyak yang tidak ada tambang, tapi terjadi juga musibah. Itu sebab yang jelas Allah berkehendak hendak membuat musibah itu. Ini pelajaran bagi kita. Di mana pelajarannya? Apa yang menyebabkan musibah itu terjadi? Semoga dapat kita jauhkan bersama. Dan kita kampanyekan kepada umat agar jangan lagi dilakukan penyebab-penyebab datangnya bencana dan musibah itu. Apa yang menyebabkan bencana itu datang? Murka Allah itu, teguran Allah itu Ustaz. Yang paling utamanya 3 hal itu Bu. Yang pertama kata Allah, kesombongan.
Maksud kesombongan itu ndak mau lagi syukur nikmat, ndak mau memanfaatkan nikmat Allah itu lagi untuk mencapai ridhonya. Enak-enak memanfaatkan nikmat tapi lupa kepada sang pemberi nikmat. Kufur nikmat namanya. Itu nyata-nyata di Al-Quran surah Ibrahim diungkapkan Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur ku tambah, kata Allah. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kufur ndak mau syukur lagi, tunggu azabku sangat pedih. Allah sudah bilang itu. Kalau kufur nikmat tunggu azab. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini pun cepat kali datang bencananya ini. Oh, cepat kali datang musibahnya ini. Yang ketiga, menghardik fakir miskin dan anak-anak yatim. Ini pun kiramat, kata hatinya itu. Jangankan doa, sakit hatinya itu sangat didengar oleh Allah itu. Makanya yang tiga ini tolong kita kampanyekan, jangan sempat terjadi kepada kita. Kalau jemaah Al-Quran kayaknya belum terjadi ini, tapi yang lain-lainnya itu makanya kita kampanyekan. Karena kalau jemaah Al-Quran ini masih digolongkan orang-orang yang taat semua ini. Yang setuju cuma sebelah sini nampaknya, sebelah sana yang tidak setuju dibilang orang taat ini. Yang pertama tadi sombong, Pak. Sombong. Kufur nikmat. Enak memanfaatkan nikmat, lupa kepada sang pemberi nikmat. Padahal apapun yang diberikan Allah kita dalam hidup ini, hakikatnya itu Pak barang pinjaman, titipan, hanya alat sementara itu. Apa saja, terutama nikmat yang pertama kesehatan jasmani dan rohani, termasuk harta, termasuk jabatan, termasuk ilmu yang diberikan Allah. Ini barang pinjaman ini Pak, tidak selamanya ini. Buktinya dia barang pinjaman, satu saat pasti akan lepas dari diri kita. Kesehatan badan ini satu saat hilang ini. Harta itu kalau bukan kita yang meninggalkannya, dia yang meninggalkan kita. Jabatan itu pasti akan copot. Ilmu itu pasti akan kembali kepada pemiliknya. Untuk apa diberikan Allah ke kita karunia yang setinggi ini nilai dan manfaatnya? Guna paling utama diberikan Allah ke kita adalah alat untuk beribadah. Karena diciptakan Allah manusia ke dunia ini, tugas utamanya kata Allah adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah. Kalau manusia rajin ibadah, dipakai karunia untuk ridha Allah, itulah yang disebut syukur nikmat. La azidannakum, kutambah. Tapi kalau manusia sudah lalai diri, lupa diuntung, karunia itu bukan lagi dipakai untuk ridha Allah, malah dipakai untuk murka Allah. Ini yang disebut kufur nikmat. Tunggu azabku, kata Allah. Sekarang Bapak dan Ibu, coba kita adakan analisa. Dari sekian banyaknya manusia yang diberikan Allah karunia sehat jasmani, jalan kaki maraton enak, ke kantor tiap hari bagi pejabat, ke pasar tiap hari bagi pedagang, tanggal merah pun berangkat kalau pedagang, ke ladang sawit, tidak tanggung-tanggung ladangnya jauhnya Pak, dijalaninya. Tapi ketika dipanggil Allah, anggota tubuh itu dipakai untuk ibadah, ke masjid untuk bersujud kepada Allah. Kira-kira berapa persen lagi yang mau memenuhi undangan itu? Kira-kira ini Bu, masih ada separuh lagi. Hah? Udah kita kaji jemaah Al-Quran aja lah, nggak usah kaji-kaji orang lain. Ketika diseru untuk mengabdi ke Allah, berapa persen lagi yang mau datang memenuhi undangan Allah itu? Masih ada 50%. Ada ya Bu? Alasannya apa Bu? Enggak, kita kaji
sesuai dengan kupon kurban. Kupon kurban berapa Pak? Ada 500. Hah? Bikin aja lah 1000. Yang 100 itu yang kurang sehat badan, yang kedatangan tamu, yang pulang kampung, yang ini bikin aja lah 1000. Kalau saja 2 orang satu rumah, Swiss, suami istri maksudnya, berarti 2000 Pak. 2000 anak katakanlah semua keluar kota, ada yang di Padang sekolah, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Memang suami istri cuma di rumah itu. 1000 kali 2 2000. Kalau 50% saja datang, sudah berapa orang kita di sini Bu? Tidak usah jawab lah Bu, di hati aja lah terjawabnya, di hati aja jawabnya itu. Bapak dan Ibu, untuk Al-Quran masih boleh kita bersyukur kepada Allah, masih ramai ini Pak. Oh masih ramai ini, walaupun kita kaji tadi dengan kupon kurban, dibanding dengan yang lain-lain tempat lain Pak, apalagi daerah-daerah pedesaan. Itu saudara-saudara kita jamaah tabligh itu, tahu jamaah tabligh Pak, yang pakai jenggot itu, yang pakai baju gamis itu, yang selalu berdakwah. Saya jujur Pak, salut dengan mereka. Mereka lah memang dai yang hakiki, siap kemana-mana berangkat, tak dibayar, keluarkan biaya sendiri. Berapa banyak mereka cerita masjid yang didatangi, tidak ada jemaahnya Pak. Masjid itu kotor, berabu, terharu hati itu, disapu oleh mereka, hati pilu, siap dibersihkan. Pergi ke rumah-rumah orang Islam itu, Pak, ke masjid kita Pak, silaturahmi, sholat bersama, saling ingat mengingatkan, yuk Pak. Malah dimaki-maki Pak. Masihkah ini disebut syukur nikmat? Kalau datang balai itu siapa yang disalahkan Pak? Makanya kalau Al-Furqan, walaupun kita kaji tadi dengan jumlah kurban, tapi jujur kalau dibanding dengan yang lain masih alhamdulillah jempol kepada Al-Furqan. Yang lain itu, pilu hati itu Pak, nggak terawat masjid tuh. Tapi coba kalau nikmat Allah itu, enak dia makan nasi yang dibuat Allah, segar dia meminum air yang diberikan Allah, enak mijat-mijat tanah yang diciptakan Allah, tapi lupa kepada Sang Pencipta. Itu dari anggota tubuh. Belum lagi harta, berapa banyak harta yang dititipkan Allah kepada hambanya ini. Tidak terhitung-hitung Pak. Luar biasa harta itu diberikan Allah. Mobil mewah, rumah mewah, ini mewah, sampai perhiasan mewah. Segala jenis perhiasan ada di tubuh ibu tuh, sampai dibilang orang ibu tuh toko emas berjalan. Iya Bu, yang kecil-kecil tersusun rapi di jari tangan ibu tuh. Yang sedang-sedang di pergelangan sampai ke siku, kadang-kadang sampai ke hidung. Yang besar-besar itu di leher itu digantungkan, mulai dari yang pendek kayak roti putar itu besar dia, ada yang sedang, ada yang panjang kayak rantai babi. Disitulah bergantungan logam-logam kuning dari emas. Tapi coba Pak, kalau diminta untuk menolong agama Allah, perbaikan rumah ibadah, perbaikan fasilitas agama, perbaikan pendidikan agama, menolong anak yatim fakir miskin, tidak sedikit manusia yang pelit, kikir dan bakhil untuk agama Allah. Andai datang balai itu, siapa yang kita salahkan? Apalagi jabatan Pak, Masya Allah, berapa banyak yang diamanahkan Allah jabatan. Tujuan jabatan itu diamanahkan Allah menegakkan kebenaran, menghancurkan kebatilan, mensejahterakan umat, menolong yang susah. Itu tujuan jabatan itu. Tapi kenyataan Pak, bukan lagi mensejahterakan umat, menolong agama, menolong dirinya, keluarganya dan anggota organisasinya. Malah tidak sedikit pejabat itu melindungi kemungkaran, lancar narkoba, ekstasi, sabu-sabu, karena ada pelindungnya Pak. Koruptor, disidang untuk jangan sempat madu kepada rakyat, masuk penjara, pintu depan, pintu keluar dari belakang. Ada bola kaki, udah nampak dia di situ nengok main nonton bola kaki. Masya Allah. Belum lagi ilmu. Inilah yang membuat manusia itu
jauh dari Allah, memancing datangnya murka Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tunggu azabku sangat pedih. Jadi bagaimana solusi kita, Ustaz? Usaha kita kembali yang pertama tadi, berdoalah. Yang kedua, ajaklah umat ini ke jalan yang diridhai Allah, mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita cuma di rumah tangga, bimbing dia menyadari diri kalau karunia itu dititipkan Allah bukan untuk kehidupan dunia semata, tapi alat beribadah kepada Allah. Pakailah ibadah kepada Allah. Ajak, kalau memang kita RT, RT kita. Kalau RW, se-RW kita usahakan. Namanya usaha, Pak. Hasil itu bukan lagi urusan kita. Pokoknya mau berdakwah, beramar ma'ruf, nahi 'anil munkar. Urusan hasil itu adalah hak yang kuasa. Ajak mereka pada kebaikan. Ajak mereka mensyukuri nikmat. Itu kewajiban kita. Yang ketiga setelah doa, usaha mengajak orang. Yang ketiga, ajak manusia ini beristighfar kepada Allah. Ajak mohon ampun, mengakui kesalahan. Karena menurut Al-Quran, istighfar itu, Pak, benteng menolak bala itu. Oh iya, benteng menolak bala itu. Kata Allah, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka Muhammad selama engkau bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak menurunkan azab kepada mereka. Wa hum yastaghfirun, dan mereka masih mau beristighfar kepada Allah. Dijauhkan Allah bala itu, Pak. Makanya kita ajak beristighfar. Karena belakangan ini udah khawatir kita, Bapak dan Ibu, tinggal sedikit lagi yang mau beristighfar. Paling separuh lagi lah yang mau beristighfar. Selebihnya jangankan istighfar, sholat aja ndak, ngadap kiblat ndak, bikinlah separuh. Yang separuh yang ndak mau beristighfar sudah entah apa saja lah itu, dari warung ke warung, dari warung ke narkoba, dari narkoba, udah. Tinggal separuh lagi. Yang separuh ini pun dikhawatirkan ndak sesuai lagi istighfarnya dengan dosanya. Padahal kata Nabi, perbanyak istighfar seberapa banyaknya dosa yang kau lakukan di hadapan Allah. Kalau Imam Ghazali mengatakan kaitan istighfar dengan dosa seperti kaitan air dengan kotoran. Kalau banyak kotoran yang mau kita bersihkan, tentu banyak air yang kita butuhkan. Makanya Rasulullah, walau beliau tidak berdosa, istighfarnya minimal 100 kali per sehari semalam. Yang mau saja beristighfar takutnya tidak sesuai lagi istighfarnya dengan dosanya. Istighfarnya cuma 41, Pak. Dosanya 475. Tekor tiap hari. Berkumpul dosa itu, bertumpuk dosa. Itu orang yang masih mau beristighfar. Gimana orang yang tidak mau beristighfar? Akhirnya bertumpuk dosa itu menjadi beban bagi bumi ini. Bumi paling jijik dengan dosa itu. Keberatan dia menanggung dosa. Karena mereka bukan menanggung dosa kok. Langit dan bumi ini kata Allah beribadah ini, Pak, bertasbih. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Bertasbih yang di langit dan di bumi, mengabdi kepada Allah. Tahu-tahu dibebani dengan dosa yang seperti itu bertumpuk. Akhirnya, Pak, kepanasan tanah, bergejolak laut, marah gunung, mengamuk udara, akhirnya timbullah bencana. Inilah yang dibilang Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia itu. Jadi kalau begitu, Ustaz, orang Sumatera Barat banyak-banyak dosanya, Ustaz, sama Sumatera Utara sama Aceh. Enggak juga, Pak. Kalau musibah itu datang tidak pilih-pilih, dia orang jahat dengan orang baik. Lihat Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah.
takutikanlah perbuatan yang tidak baik. Kalau bencana itu datang, tidak menimpa orang jahat secara khusus. Bisa-bisa saja kejadian dosa di Pekanbaru menyebabkan bencana di Sumatera Barat. Akibat korupsi di Jakarta boleh jadi akan menjadi musibah di Aceh. Kenapa? Tidak tengok-tengoknya orang ini yang jahat ini, sikat aja ini tukang maling, ini hantam aja ini tukang narkoba ini. Oh enggak Pak, kalau bencana itu datang tidak pilih-pilih, jangan-jangan pengurus masjid yang kena dulu. Tidak mustahil ustadznya dulu yang dihantam bencana itu. Apa hikmahnya agar amar ma'ruf nahi mungkar itu hidup di kalangan kita? Tidak boleh kita berkata kau narkoba urusan mulai itu dosa-dosamu, kau mencuri itu kaulah itu dosa-dosa. Oh tidak bisa Pak, kalau datang bencananya kita semua yang kena. Makanya berkewajiban kita sebatas usaha mencegah kemungkaran. Kalau datang musibahnya kita semua yang kena. Makanya berikhtiar kita, janganlah sombong kita di hadapan Allah tuh. Jangan ditantang kuasa Allah tuh. Tak ubahnya kates menimpa durian itu. Walaupun kates yang menimpa durian yang ditimpa kates yang apa namanya itu hancur, hancur. Jangan coba-coba untuk kuasa Allah tuh. Tidak bisa kita mengelak kalau dia datang. Ini yang pertama, kesombongan. Yang kedua, uququl walidain, durhaka ke orang tua. Ini pun bahaya ini Pak. Cepat kali bencananya datang itu. Karena sekarang udah banyak juga yang durhaka ke orang tua Pak. Yang parah-parah, ada yang bunuh orang tuanya, ada yang memperkarakan orang tuanya, ada yang memukul mamaknya karena dia kasih duit untuk beli sabu-sabu dan narkoba. Itu masih jarang. Yang penyakit umum terhadap orang tua ini tidak sempat melayani orang tua dengan baik. Penyebab pertama karena sibuk dengan tugas, sibuk dengan bisnis. Berbisnis Pak, datang klien, barang datang, menghitung ini, pejabat kerja ke sana, kunjung ke sana, mama enggak terawat. Akhirnya tidak sedikit antar ke panti jompo. Oh diantar panti Pak. Makanya orang-orang di panti, kakek-kakek dan nenek-nenek di sana itu banyak anaknya itu orang-orang berhasil Pak. Karena sibuk, tadi sibuk antar panti. Kenapa nenek itu diantar ke panti Pak? Oh iya saya bayar apanya itu Ustaz, belanjanya tiap bulan saya kasih, jajannya saya kasih itu. Banyak duitnya saya kasih. Bu, apa cukup duit itu Bu bakti ke orang tua itu? Tidak cukup. Yang paling menyenangkan hati ibu itu bukti nyata dari tangan dan wajah anak itu memang sayang kepada ibunya. Biarlah tidak payah jadi pedagang sukses kaya, tidak malah pejabat tinggi, sederhana anaknya tapi sadar diri. Suka dan duka mamaku tidak pun kupisah dari aku. Ini orang nomor satu dalam hidupku. Setiap dia mau pergi kerja pamit sama mama, "Ma, aku mau pergi yang bekerja ya Ma." Cium, peluk mama tuh. Pulang kerja nomor satu jumpai mama, "Ma, sehat Ma?" "Alhamdulillah Nak." Cium dia. Sekali-sekali bawa keinginannya. Apa yang paling disenanginya? Sate atau bakso. "Ma, ingatku mama senang bakso ya Ma?" Suapi mama tuh. "Biarlah aku sendiri Nak, bisa." "Enggak Ma, izinkan aku untuk nyuapi mama." Berapa tahun mama menyuapi aku Mak dulu, kapan lagi aku lakukan hal yang sama? Hebat hati mama tuh, sayang anakku sama aku. Ini kebahagiaan tersendiri. Bukan duit itu dikasih, tidak nampak-nampak wajah anaknya 1 bulan. Biarlah tidak banyak duit, tapi nampak bukti nyata kasih sayang anak kepada ibunya itu. Tapi yang paling bagus, duitnya banyak dikasih, sayangnya pun juga tinggi. Ya, itu yang paling bagus, seperti jamaah Al-Furqan. Aminkan Bu. Bukan duit ini nomor satu, tapi dengarnya Bapak dan Ibu, anak rantau yang tidak pulang kampung lebaran itu berhasil dia pedagang, kirimnya duit ke mamanya di kampung 5 juta. Teleponnya mama, "Mak, saya tidak pulang ya Mak, sibuk Mak."
ini barang masuk, ini lebaran lagi. Tapi dah saya kirim duit sama mama 5 juta untuk lebaran mak. Saya tidak pulang ya mak. Apa kata mamanya bu? Saya tidak butuh duitmu nak. Yang menyenangkan hati mama ini, kalau satu Syawal itu mama nampak wajahmu nak. Itu yang paling menyenangkan mama. Bukan duitnya pak. Berapa banyak sekarang manusia karena sibuk berbisnis terbelakangkan ibu, sakit hati mama itu pak. Ada pula karena terlalu sayang kepada istri. Banyak terlalu sayang ke istri, akhirnya jadi nomor 1 istrinya, nomor 2 mamanya. Dasar istrinya pun tidak mau mendidik suaminya. Banyak itu bu, mengedepankan istri daripada ibu. Terkecuali jamaah Al-Furqan bu, mohon maaf ya bu, kalau jamaah Al-Furqan seperti yang di kampung saya, ada di sana pak, anak gadis desa dinikahi seorang pemuda, terdidik anak itu, dididik mamanya menurut agama dan adat, dan nikah memang berbakti sama suami, sayang sama mertuanya, senang kali suaminya melihat istrinya ini jelang lebaran pergi dia belanja ke Pokin Sieping namanya di kampung saya. Pokin Sieping namanya, belanja dia makanan-makanan, kue-kue menjelang lebaran, pakaian, pulang ke kampung ke rumah, bongkar sama istrinya. Wah senang istrinya, tapi yang menjadi perhatian serius istrinya mukena yang dibeli suaminya. Cantik mukena ini bang, tapi ini beda ini. Iya yang ini 400 itu deh, yang ini cuma 250 ini. Yang 250 inilah kasih mamanya, ini sama kamunya. Berubah muka istrinya pak. Bang, ini bukan hak saya, ini hak mama ini. Biarlah aku yang 250 ini. Daripada 400.000 rupiah untuk aku, 250 untuk mama, tapi mendatangkan murka Allah untuk rumah tangga kita ini. Saya tidak rela Allah murka ke rumah tangga kita gara-gara dipena 40.000. Inilah kita kasih untuk mama. Ini saya minta tolong sama abang. Tepukul suaminya bang, tepukul. Balik lagi suaminya keluar, pergi ke Pokin Sieping lagi, belikannya lagi mukena yang harga 400.000 sama. Dari mana bang? Dari pekan ngapain cari mukena? Loh untuk apa lagi? Ini untuk mama, ini untuk mama mertua. Hebatnya didikan istri itu bu. Dibuktikannya kasih sayangnya kepada mertuanya secara terpanggil hati suaminya untuk sayang pula kepada mertuanya. Kayak ginilah contohnya jamaah Al-Furqan. Aminkan bu. Bu, waktu hidup kalau masih hidup mama tuh, tolonglah berikan nomor 1 untuk dia. Itu ajaran Al-Quran itu bu. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua lakukanlah bakti yang lebih. Bakti yang lebih. Tidak banyak ibu-ibu yang merasa lebih dekat dia kepada suaminya daripada suaminya kepada mama suaminya itu. Banyak itu bu. Lebih berkuasa rasanya dia kepada suaminya itu daripada mama suaminya untuk suaminya. Aduh, ndak bu. Kadang-kadang ya Allah, kayak pembantu mama bapak itu di rumah tuh bang. Makanya ada istilah, kalau orang tua yang kaya, anak menjadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua menjadi pembantu rumah tangga. Ini karena ada yang terjadi, makanya istilah ini keluar. Pergi anaknya itu dengan enak dia tinggalkan pesan kepada bapaknya, Pak nanti cucikan mobil ya Pak. Haram hukumnya itu. Haram itu Pak. Seorang istri mau pergi titip sama mama, mak nanti tolong direbuskan kamu sama bayam ya, sambalkan nanti udang galai itu ya. Terus anak-anak mandikan dulu nanti mak. Apa hak kita menyuruh mama itu? Neraka tempat kembalinya itu.
terkecuali mamanya dengan sukarela atas dasar kasih sayang mandikan cucunya, itu lain cerita lah Pak. Tapi kalau memerintah, tolong jangan perintah dia. Bukan hak kita memerintah mereka, tugas kita menyenangkan hati mereka, berbakti kepada mereka. Makanya tolong ibu-ibu ajari anak ibu, jangan merasa lebih berkuasa dia kepada suaminya daripada mama kandung suaminya itu. Karena bagaimanapun juga murka Allah. Sahabat Nabi contohnya Pak, satu yang bernama Al-Qamah, satu yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni disebut sahabat walaupun di zaman Rasul kan tidak ada jumpa dengan Nabi. Dia datang menjumpai Rasul, Rasul tidak ada di tempat. Udah waktu, mohon maaf saya. Enak, memang di Al-Qur'an ini enak kaji rasanya Pak. Kenapa? Nyambung. Masalahnya hati dengan hati yang cerita itu. Kalau mulut yang cerita, cuman telinga yang dengar, tidak nyambung itu. Tapi kalau hati yang keluar, hati yang menerima, inilah yang bersahabat karena Allah, nanti berjamaah pula masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini dulu yang dapat kita sampaikan. Pertemuan lain kita sambung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.